Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya ini. Pada kali ini kita masih akan membahas prediksi soal P3K tahap 2 ya. Ini yaitu teknis maupun guru. Ini yang ke-14 dan lengkap dengan pembahasan. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan. Soal pertama yaitu, Anda bekerja di sebuah instansi yang menangani program pemerintah untuk masyarakat dengan latar belakang suku, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Dalam sebuah forum diskusi, terjadi perdebatan antar kelompok masyarakat yang merasa program tersebut hanya menguntungkan satu kelompok tertentu. Situasi ini mulai menimbulkan ketegangan. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga suasana tetap kondusif dan menekankan pentingnya persatuan? A. Menekankan bahwa tujuan utama program adalah untuk kepentingan bersama dan meminta semua pihak untuk fokus pada manfaat jangka panjang program tersebut. B. Meminta setiap kelompok menyampaikan pandangan mereka secara bergantian, kemudian mencari titik temu untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan semua pihak. C. Membela kelompok yang dominan karena mereka lebih berpengaruh dan dapat mempercepat implementasi program. D. Mengusulkan untuk menghentikan diskusi dan meminta masyarakat menyelesaikan perbedaan mereka sendiri sebelum melanjutkan program. Jawaban yang paling tepat adalah B. Meminta setiap kelompok menyampaikan pandangan mereka secara bergantian, kemudian mencari titik temu untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan semua pihak. Pembahasannya yaitu dalam menghadapi ketegangan karena perbedaan kepentingan, sikap inklusif dengan memberi kesempatan yang adil bagi semua pihak untuk berbicara adalah pendekatan terbaik. Hal ini menunjukkan kepekaan terhadap keberagaman, mendorong musyawarah, dan mencari solusi bersama yang mengakomodasi semua kelompok. Dengan demikian, suasana tetap kondusif dan persatuan masyarakat tetap terjaga. Soal nomor 2. Anda adalah pemimpin tim lintas unit dalam sebuah proyek bersama. Dalam rapat koordinasi, terjadi perdebatan sengit antara dua kelompok tim terkait metode pelaksanaan. Perdebatan itu membuat suasana rapat menjadi tegang dan tidak produktif. A. Menghentikan diskusi sementara dan mengatur pertemuan baru dengan format lebih terstruktur. B. Meminta salah satu pihak untuk mengalah demi kelancaran diskusi. C. Mengabaikan perdebatan karena Anda yakin mereka bisa menyelesaikannya sendiri. D. Menyela dan memberi peringatan keras kepada kedua pihak. E. Memihak pada salah satu pihak yang Anda anggap benar agar diskusi kembali fokus. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menghentikan diskusi sementara dan mengatur pertemuan baru dengan format lebih terstruktur. Pembahasannya yaitu menghentikan diskusi sementara dan menjadwalkan ulang dengan format lebih terstruktur adalah tindakan yang menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana. Ini menghindari konflik berlanjut dan memberi ruang bagi penyelesaian yang rasional dan adil. Format baru juga memberi peluang untuk merancang ulang forum agar lebih kondusif, misalnya dengan moderator atau pembagian waktu bicara. Soal nomor 3. Anda bekerja di daerah dengan latar belakang budaya yang berbeda. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan kritik terhadap program Anda dalam bahasa daerah yang kurang Anda paham. Anda hanya menangkap sebagian maksudnya. A. Meminta klarifikasi melalui penerjemah agar bisa merespon tepat. B. Menanggapi seadanya berdasarkan pemahaman Anda. C.
mengabaikan karena merasa kritik tersebut tidak valid. D. Menunda tanggapan sampai Anda waktu untuk mencerna. E. Menunjukkan bahwa Anda tidak mengerti dan berharap tokoh tersebut menghentikan pembicaraan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Meminta klarifikasi melalui penerjemah agar bisa merespons tepat. Pembahasannya yaitu meminta bantuan penerjemah untuk memahami isi kritik, menunjukkan sikap profesional, terbuka terhadap masukan, serta menghargai perbedaan bahasa. Ini juga membangun kepercayaan dengan komunitas lokal. Merespon tanpa pemahaman yang utuh berisiko menimbulkan kesalahpahaman. Soal nomor 4. Seorang warga datang ke kantor Anda dengan nada tinggi karena tidak puas dengan pelayanan. Meski sebenarnya kesalahan bukan di pihak Anda, suasana jadi tidak nyaman dan mengganggu pelayanan. Apa sikap Anda? A. Mendengarkan dengan sabar dan mencoba mendengarkan dengan sabar dan mencoba menenangkan warga sebelum memberikan solusi. B. Menyampaikan bahwa itu bukan tanggung jawab Anda. C. Memanggil petugas keamanan untuk mengusir warga tersebut. D. Membalas dengan tegas agar warga tahu batasannya. E. Meninggalkan ruangan agar warga bisa tenang sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mendengarkan dengan sabar dan mencoba menenangkan warga sebelum memberikan solusi. Pembahasannya yaitu dalam pelayanan publik, penting untuk tetap sabar dan tenang menghadapi warga yang emosional. Dengan mendengarkan dan menenangkan, Anda menunjukkan empati dan fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Respon seperti ini meningkatkan kepuasan dan citra layanan. Soal selanjutnya, nomor 5. Dalam pelaksanaan program pemerintah, dua kelompok masyarakat berselisih karena merasa salah satu kelompok lebih diuntungkan. Perselisihan ini mulai menimbulkan ketegangan antar warga. Apa tindakan Anda? A. Membatalkan program agar tidak terjadi konflik. B. Meminta semua kelompok yang menyampaikan pandangan. B. Meminta semua kelompok menyampaikan pandangan lalu mencari titik temu. C. Menyuruh kedua kelompok berdamai dan menjalankan program seperti biasa. D. Memilih kelompok yang lebih mendukung program untuk dilibatkan. A. Menunda program hingga ada keputusan dari atasan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Meminta semua kelompok menyampaikan pandangan, lalu mencarikan titik temu. Pembahasannya yaitu membuka ruang dialog bagi semua pihak dan mencari titik temu adalah cara membangun keadilan sosial dan keharmonisan. Hal ini memperlihatkan sikap inklusif dan solusi berbasis musyawarah yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik di masyarakat majemuk. Soal selanjutnya, nomor 6. Anda ditugaskan untuk mengambil alih proyek yang bukan merupakan bagian dari tanggung jawab rutin Anda. Bagaimana Anda menyesuaikan diri dan menghadapinya? A. Meminta semua dokumen dan informasi terkait proyek dari tim atau pihak yang terlibat sebelumnya. B. Melakukan studi singkat untuk memahami tujuan, tantangan, dan sumber daya proyek. C. Berkonsultasi dengan rekan kerja atau mentor untuk mendapatkan wawasan dan bimbingan. D. Menyusun rencana kerja dan menetapkan prioritas tugas untuk memastikan kelancaran proyek. Jawaban yang paling tepat adalah A. Meminta semua dokumen dan informasi terkait proyek dari tim atau pihak yang terlibat sebelumnya.
Pembahasannya yaitu, langkah pertama yang bijak saat mengambil alih proyek baru adalah mengumpulkan semua informasi terkait proyek untuk memahami situasi aktual. Setelah itu, penting melakukan studi singkat tentang tujuan, tantangan, dan sumber daya yang tersedia agar bisa menyesuaikan strategi kerja dengan kebutuhan proyek. Ini menunjukkan sikap proaktif dan kesiapan untuk bertanggung jawab. Soal nomor 7. Anda baru saja dipindahkan ke daerah kerja baru dengan keberagaman agama dan adat istiadat yang kuat. Dalam sebuah acara kantor, Anda menyadari bahwa beberapa staf merasa tidak nyaman karena acara tersebut bertepatan dengan jadwal ibadah mereka. Bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut untuk menjaga kepekaan terhadap keberagaman? A. Segera meminta maaf kepada mereka yang merasa terganggu dan memastikan hal ini tidak terjadi lagi pada acara berikutnya. B. Mengubah jadwal acara selanjutnya agar sesuai dengan kebutuhan semua pihak tanpa memihak mayoritas atau minoritas. C. Menjelaskan bahwa jadwal tersebut telah ditentukan sebelumnya, tetapi menawarkan mereka solusi untuk menyesuaikan jadwal ibadah secara pribadi. D. Tidak melakukan perubahan apapun karena acara sudah berlangsung, namun memastikan acara selanjutnya mempertimbangkan keberagaman. Jawaban yang paling tepat adalah D. Mengubah jadwal acara selanjutnya agar sesuai dengan kebutuhan semua pihak, tanpa memihak mayoritas atau minoritas. Pembahasannya yaitu kepekaan terhadap keberagaman ditunjukkan dengan mengakomodasi kebutuhan semua pihak, dengan mengubah jadwal acara di masa depan agar tidak bertabrakan dengan waktu ibadah. Anda menghormati semua latar belakang budaya dan agama tanpa diskriminasi. Soal nomor 8. Anda harus menghadiri suatu acara penting untuk mewakili tim Anda dalam waktu singkat. Bagaimana Anda memastikan siap dan mewakili tim dengan baik? A. Mengumpulkan semua informasi relevan tentang acara dan tujuan kehadiran tim di sana. B. Berkoordinasi dengan anggota tim untuk mendapatkan bahan presentasi atau dokumen yang diperlukan. C. Melatih diri dengan simulasi atau latihan presentasi untuk memastikan kesiapan. D. Menanyakan masukan atau feedback dari rekan kerja mengenai materi yang akan disampaikan di acara tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengumpulkan semua informasi relevan tentang acara dan tujuan kehadiran tim di sana. Pembahasannya yaitu mengumpulkan semua informasi relevan, memastikan Anda memahami konteks acara dan dapat mewakili tim secara akurat dan profesional. Langkah ini membantu Anda berkontribusi secara efektif meski dengan persiapan waktu singkat. Soal nomor 9. Anda adalah seorang guru di sekolah negeri dengan siswa dari berbagai suku dan agama. Beberapa siswa merasa terintimidasi karena tradisi tertentu yang diterapkan oleh kelompok mayoritas membatasi partisipasi mereka. Apa langkah terbaik Anda untuk menangani masalah ini? A. Menghapus tradisi yang menjadi masalah untuk memastikan semua siswa merasa nyaman. B. Mengadakan diskusi antar siswa untuk menemukan solusi bersama tanpa menghilangkan tradisi tertentu sehingga semua pihak merasa dihargai. C. Meminta siswa minoritas untuk menyesuaikan diri dengan tradisi mayoritas demi keharmonisan sekolah. D. Membiarkan tradisi berjalan seperti biasa tetapi memberikan ruang bagi siswa minoritas untuk membentuk kelompok kegiatan mereka sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah
B. Mengadakan diskusi antar siswa untuk menemukan solusi bersama tanpa menghilangkan tradisi tertentu, sehingga semua pihak merasa dihargai. Pembahasannya yaitu mengadakan diskusi menciptakan ruang partisipasi semua pihak tanpa menghilangkan tradisi yang sudah ada, sekaligus menjaga inklusivitas dan menghargai keberagaman. Inti memperkuat rasa saling menghargai dan solidaritas antar siswa. Soal yang ke-10. Sebagai seorang ASN yang bertugas di daerah terpencil, Anda dihadapkan pada masyarakat yang memiliki kebiasaan dan adat istiadat yang berbeda jauh dan yang biasa Anda temui. Dalam sebuah pertemuan masyarakat, Anda memberikan saran yang menurut Anda efektif, tapi ternyata masyarakat merasa saran tersebut tidak menghormati nilai adat setempat. Hal ini berpotensi merusak hubungan antara Anda dan masyarakat setempat. Apa yang akan Anda lakukan? A. Segera meminta maaf kepada masyarakat dan berusaha mempelajari nilai adat mereka sebelum memberikan saran atau keputusan berikutnya. B. Menjelaskan bahwa saran Anda hanya berdasarkan efisiensi dan meminta masyarakat untuk mempertimbangkan hal tersebut. C. Tetap pada saran yang telah diberikan karena Anda yakin bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik. D. Mencari tokoh masyarakat untuk membantu menjembatani antara pandangan Anda dan nilai adat mereka agar ditemukan solusi bersama. Jawaban yang paling tepat adalah A. Segera meminta maaf kepada masyarakat dan berusaha mempelajari nilai adat mereka sebelum memberikan saran atau keputusan berikutnya. Pembahasannya yaitu meminta maaf menunjukkan sikap rendah hati dan penghargaan terhadap budaya lokal. Memahami nilai adat sebelum memberikan saran baru menunjukkan adaptasi kultural dan etika sosial yang baik sebagai ASN. Nah, itu tadi beberapa soal P3K yang sering muncul di seleksi P3K sebelumnya. Saya doakan semoga kalian lulus dalam seleksi P3K tahun ini. Untuk soal-soal yang lainnya bisa dilihat di channel saya ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.